biar aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Slide. Kali ini kita akan membawakan materi yaitu tentang ragam paradigma, yaitu positivistik atau ilmiah dan fenomenologis atau alamiah, dan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, paradigma. Apakah paradigma itu? Paradigma itu merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur atau bagaimana seluruh bagian berfungsi. Nah, menurut Harmon, paradigma yaitu merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Nah, yang pertama ada positivistik. Positivistik ini berakar pada pandangan teoritis Auguste Comte, yaitu beliau itu seorang tokoh sosiologi, dan Émile Durkheim pada abad ke-11 dan awal abad 20. Nah, paradigma positivistik menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan tidak terbatas, dan untuk menyederhanakan gejala sosial yang terjadi, maka diperlukan statistik sebagai landasan dalam menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan ketika penelitian berlangsung. Paradigma positivistik menyatakan kriteria kebenaran dalam penelitian terdapat di aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Pokok utama dalam memahami paradigma positivistik yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, paradigma positivistik ini bertujuan untuk menemukan penjelasan ilmiah mengenai hukum sebab akibat sehingga manusia dapat memprediksi atau mengontrol peristiwa. Paradigma ini melihat bahwa ada realitas yang nyata dan secara stabil mengikuti pola yang telah ada atau berurutan sehingga bisa diprediksi. Selanjutnya Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Pandu. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai fenomenologis. Ya. Di sini mengenai fenomenologis, kita ketahui dulu mengenai akar atau maksud dari fenomenologis itu seperti apa. Istilah fenomenologis itu secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata fenomena dan juga logos. Nah, fenomena ini berasal dari kata kerja dari bahasa Yunani yang tertulis yakni painestai, yang artinya menampak atau terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang memiliki arti sebuah sinar ataupun cahaya. Nah, dari kata itu terbentuklah sebuah kata kerja yang tampak terlihat karena bercahaya. Nah, dalam bahasa kita ini artinya cahaya. Nah, secara harfiah, fenomena ini diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Itu. Nah, kemudian fenomena itu dapat dilihat dari dua sudut ya. Yang pertama, fenomena itu selalu menunjuk keluar atau yang ada hubungannya dengan realitas di luar pikiran. Nah, kemudian yang kedua, fenomena itu dari sudut kesadaran kita sendiri. Karena fenomenologi ini selalu berada dalam kesadaran dari diri kita. Nah, karena itu
dalam memandang sebuah fenomena itu harus terlebih dahulu melihat penyaringan atau rasionya sehingga mendapatkan kesadaran yang murni seperti itu. Nah, kemudian fenomenologi bisa dituliskan sebagai ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan juga esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Nah, fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman dari manusia sendiri. Fenomenologi sendiri itu memiliki makna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, dan tidak berdasarkan a priori atau sebuah prasangka saja. Seperti itu. Kemudian dan juga tidak dogmatis. Nah, fenomenologi ini sebagai metode tidak hanya digunakan dalam sebuah filsafat, tapi juga dalam ilmu sosial dan pendidikan. Nah, dalam penelitian, fenomenologi itu melibatkan pengujian yang teliti dan juga seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi sendiri adalah sebuah makna. Nah, makna itu merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia untuk mengetahui atau mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran yang dilakukan dengan pendalaman dan juga penelitian seperti itu. Nah, fenomenologi ini juga memiliki makna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, prinsip dari penelitian fenomenologis itu pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. Husserl ini mengenalkan cara mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Nah, konsep lain dari fenomenologis ini yakni ada intensionalitas dan juga intersubjektivitas, dan juga mengenal istilah fenomenologi hermeneutik yang diperkenalkan oleh Hegel. Nah, setiap hari manusia itu sibuk dengan aktivitas dan juga aktivitas itu penuh dengan pengalaman. Nah, esensi dari pengalaman ini dibangun dari dua asumsi ya. Yang pertama itu ada setiap pengalaman manusia itu sebenarnya adalah salah satu ekspresi dari kesadaran. Nah, seseorang mengalami sesuatu itu ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat objektif. Nah, kemudian yang kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke yang selanjutnya yakni mengenai perbedaan antara ketiga macam penelitian. Ada positivisme, rasionalisme, dan juga fenomenologis. Yang pertama, substansi pertama mengenai kerangka teori sebagai persiapan penelitian antara ketiganya ini memiliki perbedaan. Dalam positivisme, kerangka teori itu dirumuskan sespesifik mungkin dan menolak ulasan secara meluas yang tidak relevan. Nah, dalam rasionalisme itu dijelaskan bahwa mengenai konsep visualisasi teoritik atau sebagai grand teori atau grand konsep itu diperlukan. Kemudian yang untuk fenomenologis, kerangka teori sebelum penelitian itu tidak diperkenankan. Nah, hasil penelitian itu dapat menjadi produk yang jauh dari sifat naturalnya. Nah, kemudian di poin kedua mengenai hubungan objek dengan peneliti. Dalam positivisme itu di sana bahwa pemilihan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Nah, kemudian untuk di rasionalisme mengenai hubungan objek dengan peneliti itu pemilihan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan juga pendukungnya bersama dengan positivisme. Nah, sementara di fenomenologis itu bersatunya peneliti dengan subjek pendukung objek penelitiannya untuk sebagai penghayatan dari objeknya itu sendiri. Nah, kemudian untuk generasi hasil dari positivisme itu generalisasi satu tahap atau berpangkal dari objek spesifik dan berakhir pada hasil analisis objek yang spesifik pula. Kemudian di rasionalisme itu generalisasi ada dua tahap. Yang pertama, generalisasi dari objek spesifik atau hasil uji makna empirik.
Kemudian yang kedua ada pemaknaan hasil uji reflektif kerangka konseptualisasi teoritik atau teori besarnya dengan pemaknaan hasil indikasi dari empirik. Nah, sementara di fenomenologis itu generasi hasilnya itu tidak bertujuan membuat generalisasi karena hasil penelitiannya itu masih berupa ilmu yang lokal atau ilmu yang khas. Kemudian di substansi yang keempat ada kedudukan objek dengan lingkungannya. Nah, objek dalam positivisme itu objek dispesifikasikan dan juga dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Jadi antara objek yang dispesifikkan itu berbeda atau dipisahkan dengan objek-objek lain yang tidak diteliti. Dan yang kedua di rasionalisme itu objek dilihat dalam konteksnya atau konstruksi teoritik yang lebih mencakup. Nah, sementara di fenomenologis itu objek itu dilihat dalam konteks naturalnya atau pendekatan secara holistik seperti itu. Nah, penelitian dengan paradigma fenomenologis ini bisa dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Fenomenologi sendiri memungkinkan sebuah penelitian itu berada tetap dalam konteks secara naturalnya serta tidak bertujuan untuk membuat generalisasi dari penelitian itu tadi. Kemudian teori-teori lokal itu nanti akan muncul dari penelitian dengan paradigma fenomenologi tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait fenomenologi. Kemudian yang selanjutnya mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dilanjutkan oleh Mbak Salsa. Persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ya ini jenis dari penelitian itu sendiri. Kita bagi menjadi dua, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Sudah kita bahasanya. Penelitian penggunaan prosedur statistik. Kegiatan dari peneliti ucap atau yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi. Konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh. Kemudian yang penelitian kuantitatif, yakni jenis penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dicapai dengan menggunakan prosedur statistik, pendekatan kuantitatif, atau fenomena yang mempunyai karakteristik tertentu yang dinamakan sebagai variabel. Variabel-variabel tersebut yang akan dianalisis dengan menggunakan teori objektif. Kemudian perbedaan dari kedua paradigma penelitian kuantitatif tersebut, yang pertama kita berangkat berdasarkan asumsi atau dugaan yang diterima sebagai dasar. Yang pertama, penelitian kualitatif kenyataannya dibangun secara sosial, kemudian mengutamakan bidang penelitian, variabelnya kompleks dan sukar untuk diukur. Yang keempat, emik atau fenomena masyarakat yang dipandang dari sosial. Kemudian yang penelitian kuantitatif, yakni kenyataannya secara objektif, mengutamakan metode, variabelnya juga terukur, dan menggunakan etik atau lebih kepada sosial masyarakat. Lebih kepada norma sosial masyarakat. Kemudian dari asumsi tersebut, maka selanjutnya dapat kita bedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif tersebut diartikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kualitatif, yakni memiliki arti kontekstualisasi, yaitu menguraikan beberapa penjelasan yang kita itu bersudut pandang kepada keadaan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, interpretasi, yaitu pandangan secara teoritis. Yang ketiga, memahami perspektif subjek atau kita dapat
bisa mengistilahkan dengan subjektif. Yang untuk selanjutnya penelitian kuantitatif ini beda dengan kualitatif, yakni lebih general atau menyeluruh. Kemudian terprediksi, yakni bisa ditebak atau mempunyai hipotesis sementara di awal penelitian. Kemudian penjelasannya itu kausal, hubungan antara keadaan, sebab, dan akibat itu bisa diuraikan secara nyata. Kemudian perbedaan dari keduanya yakni berdasarkan pendekatan. Yang pertama, teori kualitatif berakhir dengan hipotesis dan teori grounded. Kemudian dapat digambarkan baik itu secara deskripsi definitif ataupun secara gambar visual. Terus kemudian peneliti sebagai instrumen mencari pola-pola, mencari pluralisme dan kompleksitas, sedikit mereduksi data karena memang berpatokan kepada pandangan sosial, kemudian penulisan secara deskriptif. Berbeda dengan penelitian secara kuantitatif, yakni dimulai dengan hipotesis sementara atau teori-teori. Kemudian manipulasi, eksperimentasi, deduktif, analisis komponen, mencari konsensus dan nilai, dan mereduksi data. Kebanyakan lebih mereduksi data daripada deskriptif dari pandangan penulis tersebut. Kemudian sekian itu dari kurang lebihnya perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.